Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Okta Nurwanti dengan NPM C0C023-021. Di sini saya akan mereview HP yang saya pakai, yaitu Oppo A16. Nah, Oppo A16 ini hadir di Indonesia pada bulan Juli tahun 2021. Di usianya yang masih sangat muda, model ini menjanjikan masa pakai yang masih sangat panjang. Harga Oppo A16 yang murah membuatnya semakin menarik. Harga HP Oppo A16 versi 3/32 GB ini dibanderol dengan harga Rp1.999.000. Oppo merupakan brand ponsel yang mempunyai kantor pusat di kota Dongguan di provinsi Guangdong, Cina. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 oleh seorang bernama Tony Chen. Dan saat ini Oppo dikenal sudah mempunyai beberapa perwakilan di berbagai negara. Berasal dari penerusnya yaitu Oppo A15, perangkat ini dikemas dengan beberapa fitur yang lumayan loh. Karena anggarannya rendah, ia bisa menjadi pilihan yang memuaskan bagi siapa saja, terutama kalian penggemar entry level. Ada beberapa alasan nih kenapa smartphone entry bisa dijual dengan kisaran harga yang cukup murah. Nah, salah satunya adalah smartphone entry tidak dibekali dengan spesifikasi yang tinggi. Namun, kini smartphone entry mulai perlahan mengeluarkan beberapa fitur dari segmen di atasnya. Seperti Oppo A16 yang baru saja diluncurkan beberapa tahun yang lalu, seri entry level milik Oppo A16 ini membawa beberapa fitur menarik bagi penggunanya. Lalu, apa sih kelebihan HP Oppo A16 ini? Semua yang dibutuhkan smartphone untuk beroperasi pada kinerja yang layak akan kalian dapatkan di ponsel Oppo A16 ini. Baik itu layar, kamera, prosesor, atau baterai. Semua fitur dirancang dengan baik, meskipun bukan yang terbaik. Di segmen ini ada beberapa ponsel yang membuatnya harus terlihat berbeda dan bernilai jual unggul agar lebih kompetitif. Ini dia beberapa kelebihan Oppo A16 yang patut diapresiasi. Nah, kelebihan yang pertama yaitu desain yang modern. Oppo A16 merupakan salah satu smartphone terjangkau yang hadir dengan desain yang modern. Nah, secara visual A16 memang terlihat tidak seperti smartphone murahan karena desainnya didesain secara apik dengan sentuhan akhir yang membuatnya lebih mewah. Tampilan cantiknya kembali terlihat dari sisi belakang yang mulai mengikuti pewarnaan beberapa seri main rank milik Oppo. Hal ini terlihat dari gradasi pewarnaan yang halus pada cover belakang. Nah, ada tiga pilihan warna yang tersedia di pasarnya. Salah satu warna yang menawar. Salah satunya yaitu yang saya pakai ini adalah warna biru dongker. Nah, warna-warna yang menarik tersebut cocok dengan kepribadian setiap orang dan tidak ketinggalan zaman. Kelebihan yang kedua, display yang cukup lebar dengan bodi yang kompak. Kalian akan mendapatkan layar 6,52 inci yang dirancang dengan baik dengan beberapa spesifikasi lainnya. Oppo memilih untuk menggunakan jenis panel IPS LCD yang memang sudah sewajarnya disematkan pada perangkat smartphone 1 jutaan saja loh. Nah, layar pada smartphone ini memiliki kecerahan hingga 480 nits untuk membantu kalian melihat visualisasi dengan mudah. Selain itu, Oppo A16 dilengkapi dengan teknologi A-Car Display, yakni teknologi yang menggunakan dukungan AL untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis. Karena Oppo A16 memiliki rasio 20:9, maka rentang bodi dan layarnya akan memberikan kenyamanan yang pas untuk menonton film atau scrolling sosial media kalian. Untungnya, ukuran dan beratnya disesuaikan dengan baik, di mana ponsel ini memiliki berat hanya 190 gram dengan bilah sampingnya setebal 8,4 mm. Dan kelebihan yang ketiga adalah baterai besar yang awet.
Memiliki layar yang besar, tentu saja Oppo A16 turut dibekali dengan kapasitas daya yang tinggi. Oppo A16 ini telah membekali perangkat dengan baterai LiPo 5000 mAh yang besar, yang diklaim bisa bertahan dengan melakukan streaming YouTube selama 21 jam. Nah, bahkan karena mode hemat daya, kalian akan memiliki masa pakai baterai lebih dari 2 hari jika kalian tidak menggunakan. Selain itu, smartphone cantik yang satu ini memiliki fitur all night charge yang dioptimalkan untuk membuat perangkat kalian tetap tenang alias tidak overcharge setelah terisi penuh. Kelebihan yang ketiga, kamera AL cukup bersaing. Belum menyentuh harga 2 juta, artinya bukan masalah ketika Oppo A16 hanya menawarkan konfigurasi triple kamera di bagian punggungnya. Ada 3 kamera di mana kamera utama menawarkan mode fokus otomatis dengan resolusi 13 megapiksel. Sementara kamera yang kedua yaitu sekundernya mencakup sensor makro 2 megapiksel dan sensor depth-nya mencakup 2 megapiksel. Nah, ini adalah hasil dari kamera Oppo A16. Menariknya, Oppo mengklaim bahwa smartphone ini telah didukung oleh teknologi AL sehingga akan dapat menangkap beberapa momen dengan sempurna. Ketika menggunakan kamera Oppo A16 untuk memotret, fitur yang harus kalian coba adalah night scape karena Oppo sangat membanggakannya melalui beberapa smartphone terbaru. Sementara di bagian depannya pada notch-nya, Oppo A16 dilengkapi dengan kamera selfie 8 megapiksel dengan flash ganda untuk selfie memukau dengan aperture f/2,2. Ia memiliki mode portrait AL yang dapat membantu menambahkan sentuhan unik pada selfie kalian. Nah, secara keseluruhan kombinasi kameranya standar dan biasa ditemui pada perangkat lain dengan harga yang serupa. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Yuk kita ketahui apa sih kekurangan Oppo A16 ini. Setelah membahas mengenai kelebihannya yang menggiurkan, tidak lengkap rasanya jika belum mengetahui apa saja yang menjadi poin minus dari Oppo A16 ini. Sebelum memantapkan niat untuk memilih smartphone ini, yuk kita kenali dulu beberapa kekurangannya agar kalian tidak menyesal setelah mendapatkannya. Kekurangan yang pertama ada pada resolusi layar masih HD+. Kekurangan Oppo A16 selanjutnya ada pada sektor layar. Meskipun berukuran besar, namun kalian juga harus ingat bahwa resolusi layarnya masih HD+, yang artinya kurang memuaskan untuk menampilkan berbagai konten media dan bermain game. Nah, apakah kalian tidak keberatan dengan hal ini? Kekurangan yang kedua adalah teknologi charger yang hanya 10 watt. Nah, baterai besar dengan segala fitur yang menawan tidak membuat Oppo memutuskan untuk melengkapinya bersama fast charging tinggi. Pasalnya kalian hanya mendapatkan teknologi charger 10 watt yang masih kalah jauh dibandingkan smartphone lain dengan minimal kekuatan 18 watt. Untuk kekurangan Oppo A16 selanjutnya ada pada penyimpanan internal yang kurang memadai. Ruang penyimpanan internal yang tersedia mungkin lebih kecil karena bagian dari penyimpanan internal digunakan oleh perangkat lunak. Ruang penyimpanan sebenarnya dapat berubah karena pembaruan aplikasi, operasi pengguna, dan faktor terkait lainnya. Nah, tapi kalian jangan khawatir nih karena Oppo A16 ini terdapat tempat untuk kalian mengisi SIM card dari luar sehingga bisa dari luar sehingga bisa memperluas atau memperbanyak penyimpanan kalian. Selanjutnya kita akan bahas tentang fitur-fitur apa saja nih yang dimiliki oleh Oppo A16. Nah, yang pertama itu Oppo A16 itu mempunyai fitur laci pada layar awalnya. Nih, seperti ini. Sehingga membuat
teman-teman bisa menyimpan aplikasi-aplikasi yang dikira penting atau bisa mungkin menghindari agar adiknya atau temennya yang mau mainkan HP kalian. Untuk fitur selanjutnya kita bisa menggunakan layar belah dengan cara menggunakan 3 jari kemudian kita usap ke arah atas. Nah, di sini kita coba kita buka Facebook. Nah, di sini kita bisa menonton YouTube sambil scroll Facebook. Jadi memudahkan kita untuk tidak kembali ke aplikasi yang lain. Jadi kita bisa menggunakan 2 aplikasi sekaligus dengan menggunakan layar belah ini, teman-teman. Nah, untuk fitur-fitur pengunci layar HP Oppo A16 ini menyediakan fitur menggunakan sidik jari, kemudian menggunakan PIN, menggunakan sandi, dan bisa juga menggunakan wajah nih, teman-teman. Nah, di sini kita coba menggunakan sidik jari, teman-teman. Nah, sidik jarinya ini terletak di samping sebelah kanan bersamaan dengan tombol power. Kita coba ya, teman-teman. Tuh, kita menggunakan sidik jari. Nah, kita juga bisa menggunakan PIN nih, teman-teman, untuk layar HP kita, untuk mengunci HP kita. Nih, di sini bisa juga menggunakan PIN. Di sini kita juga menggunakan wajah. Nah, jadi kalian bisa menggunakan wajah kalian dengan kalian menghadapkan wajah kalian ke layar HP, kemudian HP-nya akan terbuka sendiri dengan cepat ya, teman-teman. Atau kalian juga bisa membuka kunci layar HP atau membangunkan HP dengan cara ketuk 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi Oppo A16 ini menyediakan fitur yang sangat mudah, praktis, dan cepat ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa mengunci aplikasi yang mungkin kita anggap sebagai privacy ataupun dianggap penting, sehingga tidak bisa dibuka oleh orang lain jika mereka tidak mengetahui sandi yang kita atau PIN yang kita buat. Di sini kita bisa menguncinya di aplikasi foto. Kita bisa menggunakan PIN untuk membuka galeri. Nah, di sini bisa menggunakan PIN ataupun kita bisa menggunakan wajah kita untuk membuka galeri. Jadi tidak sembarang orang bisa membuka galeri kita. Bukan di aplikasi foto saja kita bisa memberikan PIN ataupun sandi. Nah, kita juga bisa memberikan PIN kepada aplikasi-aplikasi lainnya yang mungkin kita anggap penting, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan aplikasi lainnya. Kita bisa menggunakan PIN agar tidak sembarangan orang bisa mengetahui atau membuka aplikasi tersebut. Untuk fitur lainnya dari Oppo A16, ponsel ini dibekali sensor geomagnetik, sensor cahaya, sensor jarak, akselerometer, sensor gravitasi, dan fungsi penghitung langkah. Keseluruhan sensor ini dipasang untuk memudahkan kita mengakses ponsel dan mengoptimalkan fungsi ponsel. Jadi, nggak usah heran karena ada banyak sensor yang terpasang. Oppo A16 cocok untuk usia pengguna 16-25 tahun karena fitur-fitur yang ditawarkan masih terasa segar dan mudah. Ponsel ini bisa membantu kita untuk bergerak lebih aktif dan lebih banyak mengeksplorasi lingkungan sekitar. Lewat ponsel ini, kita juga bisa menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat dan lebih efektif dari biasanya. Oke, itulah tadi beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika mau beli handphone Oppo A16 ini. Karena saya sudah merasakan sendiri pakai HP ini, rasanya masih banyak kekurangan meskipun ada sedikit peningkatan dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu Oppo A15. Nah, Oppo A16 udah banyak banget sih peningkatan seperti versi Android. Nah, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat dan lebih bisa membantu teman-teman yang mau cari HP agar lebih bisa memilih dengan benar lagi. Mungkin cukup sampai di sini review HP tentang Oppo A16 yang saya pakai.
Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang ingin tahu tentang Oppo A16 ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.